Nek Sumi, buka pintunya, Nek. Tolong buka pintunya. Kenapa tiba-tiba jadi dingin begini? Itu orang atau nggak mungkin. Halo, Bu. Ibu warga di sini atau orang yang tersesat? Bu, tolong saya. Saya sama sekali nggak bisa masuk ke rumah. Apa Ibu juga nggak bisa masuk? Tolong. Kalau Ibu bisa dengar saya butuh bantuan. Jadi, Nak Farah ini ingin melakukan penelitian di desa kami ya? Iya Pak, seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk semua surat izinnya juga sudah lengkap. Jarang loh Pak ada yang mau kesini. Pak, Bu, itu nenek tua yang... Walah, itu Nek Sumi. Beliau itu kalau ada tamu emang suka penasaran. Kamu ndak perlu takut. Dia ndak nyakiti kok. Dia cuma penasaran. Wes lah, kamu boleh melakukan penelitian di desa kami ya. Untuk sementara, kamu akan tinggal bersama Nek Sumi ya. Saya Farah, Nek. Salam kenal ya. Salam kenal, saya senang ada yang berkunjung di desa. Mari ikut saya. Kamu pasti capek kan? Terima kasih, Nek. Di sini tenang ya, Nek. Ya begitulah, ini karena menjelang maghrib. Semua orang-orang udah mau maghrib, tidak ada yang ada di luar. Harus sudah ada di dalam. Kenapa gitu, Nek? Pak Mali, Zaman sekarang masih aja percaya sama Pak Mali. Aduh. sudah berapa kali saya katakan, jangan ambil kayu bakar di hutan kalau mau maghrib kayak gini. Kalau kamu masih di luar pas maghrib gimana? Ini cuma sedikit kok Nek. Lagian saya butuh banget kayu bakarnya. Kalau nggak ngambil kayu bakar di hutan, nanti ibu saya marah. Kamu lebih takut dimarahin ibumu daripada keselamatan dirimu sendiri. Ah, ya udah, saya duluan ya Nek. Takut keburu maghrib. Nenek juga jangan keluyuran. Loh, Nek, jangan buru-buru, nanti nenek jatuh. Kita harus sampai ke rumah sebelum maghrib. Hari ini orang-orang kenapa aneh ya? Apa mungkin warga desa ini emang aneh? Atau mungkin mereka jarang kedatangan tamu, makanya mereka nggak terbiasa? Bikin penasaran aja. Nggak kerasa udah maghrib aja. Hei, tutup gordennya. Ini sudah maghrib. Apa kamu tidak dengar suara azan? Sebaiknya kamu sholat dulu. Setelah itu kita bicara. Saya sedang tidak sholat, Nek. Nek, sebenarnya ada yang mau saya tanyakan. Kamu pasti mau tanya kenapa nggak boleh keluar maghrib kan? Jawabannya simpel. Kamu hanya perlu mematuhi dan menghormati segala peraturan yang ada di desa ini tanpa banyak bertanya. Nenek mau kemana? Saya mau sholat dulu. Kenapa sih nggak dijawab? Padahal kan tinggal bilang aja. Apa susahnya sih? Padahal kan enak dibuka jendelanya, pemandangannya bagus gini. Sayang kalau nggak dilihat. Nah, ini sawah milik para warga. Mayoritas di sini adalah petani. Wah, bagus ya, Bu. Apa setiap panen ada acara tertentu? Setahu saya, setiap daerah tertentu yang banyak petani itu ada acara, kayak semacam perayaan panen gitu. Tentu saja ada. Kami akan membawa sebagian hasil panen ke balai desa dan ibu-ibu akan masak di sana dari pagi hingga sore sebelum maghrib. Acaranya sudah harus selesai. Ada apa, Para? Saya itu penasaran, Bu, kenapa warga di sini dilarang keluar kalau maghrib? Itu ada salah satu pemuda kami di desa ini yang sangat rajin. Pagi Bu RT. Pagi Andika, kamu selalu rajin ya? Ah, saya mah biasa aja Bu. Ya sudah, saya duluan ya, mau ajak para berkeliling. Mari. Ya, mari Bu.
Terima kasih, Bu. Sama-sama, diminum ya, mumpung masih hangat. Jadi kamu akan ke hutan? Iya, Bu. Saya hanya ingin melihat untuk penelitian saya. Kalau sudah hampir maghrib, jangan lanjut ke hutan. Tidak baik berada di luar pada saat maghrib. Tenang, Pak. Saya cuma tinggal catat sedikit lagi. Jam 6 lewat dikit juga saya sudah balik. Jangan bilang begitu, Nak. Kamu bukan anak sini. Kamu nggak tahu apa yang pernah terjadi. Saya dengar sih dari salah satu warga. Maaf kalau salah. Katanya ada makhluk halus yang berkeliaran. Tapi saya pikir itu cuma cerita rakyat yang dibuat buat nakut-nakutin. Sepertinya kamu sangat penasaran. Dulu ada anak muda dari kota kayak kamu. Dia bilang begitu juga meremehkan. Dia keluar maghrib buat ambil foto. Besok paginya dia nggak pulang. Yang ditemukan cuma tasnya yang di tepi hutan, penuh tanah hitam. Mungkin tersesat, Bu. Kalau cuma tersesat, kami pasti sudah menemukannya. Yang kami temukan cuma jejak kaki yang makin lama makin bercabang, bukan jejak manusia. Pak, Bu, saya ini datang buat penelitian ilmiah, bukan karena cari berita mistis. Saya janji nggak bakal lama. Kalau kamu tetap mau pergi, kami nggak bisa ngelarang. Tapi tolong, kalau azan maghrib mulai terdengar, apapun yang kamu lakukan berhenti dan cepat pulang. Saya akan hati-hati, terima kasih, Bu. Kalau gitu saya pergi dulu ya, Bu. Kalau kamu mau, saya akan minta anak saya untuk menemani kamu. Tenang aja, anak saya perempuan kok. Dengan senang hati, Bu, tapi saya harus ke rumah Nek Sumi dulu untuk mengambil barang. Iya, nanti anak saya akan ke sana. Terima kasih, Bu. Saya permisi, mari. Kalau dia telat sedikit saja, bisa hilang seperti yang lain. Kamu tenang aja, Pak. Ada anak kita yang akan mengawasi. Terima kasih sudah mengerti, Bu. Para memang butuh orang yang mengawasi. Catatan lapangan tinggal 5. Kelembapan tanah meningkat sekitar 20% dibandingkan area luar hutan. Diduga karena lapisan mineral yang berbeda. Astaga, lagi sendiri aku. Gak apa-apa, itu cuma daun yang jatuh. Mataharinya cepet banget hilang ya? Atau awan yang tebal? Ini sudah sore, sebaiknya kita pulang. Jangan sampai kita terlambat pulang. Farah, aku mohon, dengarkan aku. Kita harus pulang. Tapi masih banyak yang harus aku catat. Kalau kamu mau pulang duluan juga gak apa-apa. Aku hafal jalan pulang kok. Kita bisa lanjutkan itu besok, masih ada banyak waktu. Serius, dingin banget. Biasanya kalau hutan lembab sih sejuk, tapi ini kayak AC blast level maksimum. Aku bilang juga apa? Ayo sebaiknya kita pulang. Napas aku kok beruap sih? Ada siapa di sana? Kalau warga tolong jawab. Saya nggak mau ganggu. Ayo kita keluar. Kita nggak ada banyak waktu. Langit semakin gelap. Iya, tunggu sebentar. Ini cuma bayangan. Mungkin mata aku salah. Farah, ayo, kita nggak punya banyak waktu. Aduh, maghrib. Ya ampun, kita telat. Kita harus cepat keluar dari hutan ini. Ayo Farah, jangan panik. Kamu telat sedikit. Kamu cuma perlu keluar dari hutan ini lalu jalan ke desa. Gampang. Oke, itu pasti cuma hewan. Mungkin tikus hutan atau biawak kecil. Tunggu, Gina di mana? Kok bisa nyasar sih? Dia pasti ngambil jalan yang lain. Halo, ada orang, warga atau anak kecil? Aduh, gimana ini? Farah. Aku pasti salah dengar. Pasti cuman suara daun. Farah. Siapa itu? Tolong jangan bercanda. Ini bukan waktunya yang tepat, Gina. Gina, itu pasti kamu kan? Kamu jangan bikin aku takut gini, Gin. Oke, aku harus jalan sekarang. Aduh, kenapa dingin banget ya? Ini Indonesia bukan negara 4 musim. Jangan ikutin aku, please. Oke, aku tinggal lurus aja, belok kiri, lalu sampai ke rumah Nek Sumi. Gampang. Itu manusia kan? Halo? Nggak ada siapa-siapa. Tolong, siapapun tolong aku. Farah, kita lihat kamu pulang atau tidak. Diam,
halusinasi. Rumah Nek Sumi, aku harus sampai di sana. Apa itu? Macan? Enggak. Itu terlalu cepat. Terlalu tinggi, terlalu gelap. Oke, Farah, kamu cuma takut. Tidak ada apa-apa. Kamu lihat sesuatu yang nggak ada. Ya Tuhan, itu bukan manusia. Kami lihat kamu. Tolong! Nek Sumi, buka pintunya, Nek. Tolong buka pintunya. Kenapa tiba-tiba jadi dingin begini? Itu orang atau nggak mungkin. Halo, Bu. Ibu warga di sini atau orang yang tersesat? Bu, tolong saya. Saya sama sekali nggak bisa masuk ke rumah. Apa Ibu juga nggak bisa masuk? Tolong. Kalau Ibu bisa dengar saya butuh bantuan. Astaga, itu ciri manusia kan? Iya kan? Bu, Ibu baik-baik aja, Bu. Ibu sakit. Jangan mendekat dulu, Bu. Saya bisa panggil bantuan kalau Ibu. Farah. Farah, Ibu panggil saya. Bagaimana Ibu bisa tahu nama saya? Bu, itu apa mata Ibu? Farah, sini. Ya Allah, tolong, siapapun tolong. Ada orang di sini, itu bukan manusia. Jangan lari. Kenapa kamu kejar aku? Aku nggak ganggu apapun. Tolong, siapapun tolong. Ikut, jadi milik kami. Jangan pulang, hutan menunggu kamu. Hutan sudah menelan kamu. Aku bukan milik siapapun, lepasin aku. Aku cuma mau pulang. Hentikan, sakit. Aku nggak kuat. Tolong aku janji nggak akan balik lagi asalkan aku bisa keluar dari sini. Farah, kamu tidak akan bisa lari. Aku bisa, aku harus bisa. Tolong, siapapun tolong aku. Aku di mana? Kenapa aku bisa ada di sini? Aku di mana? Kenapa tempat ini serem banget? Tolong, siapapun tolong aku. Ini di mana? Aku nggak tahu ini di mana. Aku nggak bisa pulang. Tolong. Lepasin aku. Ikut sini, jadi milik kami. Gina, kamu kenapa meninggalkan Farah sendirian? Maaf, Nek. Aku nggak tahu kalau kita beda jalur. Aku lari karena udah denger azan. Aku nggak tahu kalau dia ketinggalan. Aku juga takut, Nek. Ada apa ini? Pak RT, tolong Pak, Farah hilang. Saya hanya mendengar dia menjerit ketakutan, tapi saya tidak berani membuka pintu. Dan pada saat saya memberanikan diri, Farah sudah menghilang. Ini sesuai sama apa yang saya katakan tadi, Pak. Saya takut terjadi seperti yang sudah-sudah. Tenang ya, Nek. Baiklah, kita akan cari Farah malam ini juga. Kita harus temukan dia. Gina, kamu tolong jaga Nek Sumi ya. Dan kamu, Andika, ikut saya. Baik, Pak RT. Tolong. Terima kasih ya Tuhan. Farah, akhirnya kita menemukan kamu. Minta maaf Pak RT. Sudah, kita bicarakan ini nanti. Sekarang kamu harus istirahat. Di sini berbahaya. Kamu berulah lagi ya. Bukan salah aku. Kami semua sudah memperingatkanmu, Nak Farah.
Saya kira itu cuma mitos, Pak. Ada di desa ini saat maghrib batas antara dunia kita dan dunia mereka itu terbuka. Yang terkutuk bebas berkeliaran. Jadi yang semalam apa itu manusia yang... Dia bukan manusia lagi. Sudah lama hilang tertelan batas waktu. Sekali lagi saya minta maaf. Ini jadi peringatan dan pelajaran buat kamu, Farah. Dimanapun kamu berada, tolong hargai setiap peraturan, adat, atau apapun di daerah tersebut. Jangan sesekali kamu melanggar, karena yang dirugikan adalah diri kamu sendiri. Tuh, Andika sudah datang. Dia yang akan mengantarkan kamu pulang. Terpaksa kamu harus dipulangkan dari sini. Saya mengerti, Pak RT. Aku nggak mau lagi jadi orang yang sok tahu.